Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Bincang Bulu bersama gue Dimas dan Saya Raya. untuk kali ini kita menyambung episode lalu ya Kak. Kemarin kita udah membahas soal Indonesia di jelang Olimpiade. Kalau sekarang kita coba membedah lebih detail nih per sektornya ya. Iya. Untuk pertama ini kita mau bahas sektor tunggal putra dulu yang paling utama. Ini di tunggal putra, jadi setelah kemarin Indonesia Open tuntas dan sekarang masih ada Australia, berikutnya masih ada Kanada ya, itu untuk perebutan seeding. Tapi sejauh ini udah lumayan nih ada gambarannya buat seeding ya, seeding di Olimpiade nanti. Nah, untuk seeding nanti itu dua wakil kita nih, Jonathan sama Ginting, agak posisinya yang tadinya mungkin safe, ternyata mulai mengkhawatirkan nih, maksudnya kemungkinan nggak geser, enak iya nggak enak kemarin. lagi. Kayak Jonathan yang di peringkat 3 di seeding 3 ini, dia kemarin ambisi pengen kedua ya Kak, Iya. biar bisa menang juara, biar bisa naik, tapi nyatanya malah drop di R1 Indo Open dan akhirnya malah ini posisi ketiga. Dia untuk sementara ketiga. Lalu ada Ginting yang sebelumnya pas lolos Olimpik tuh dia 7 atau 8 ya. Sekarang itu jadinya dia drop ke 9, keluar dari 8 besar. Nah ini mungkin kita bahas satu-satu dulu nih Kak. Kalau dari Jojo dulu sendiri nih. Ini seeding 3 gimana nih Kak? Mungkin peluang kalau lu ngeliat ya. Kalau si Jonathan sendiri kan sekarang menempati seeding ketiga. Sebenarnya kan awalnya dia ekspektasinya pengen kedua ya. Betul. Kedua itu kan supaya kemungkinan ketemu sama yang bukan unggulan bisa terbuka lah ya. Sekarang karena di seeding ketiga dan posisi Ginting juga yang terlempar dari 8 besar itu memungkinkan mereka berdua bertemu ya. Betul, di iya. drawing sendiri. Iya. Nah ini posisi yang sebenarnya tidak mengenakan lah buat tim Indonesia khususnya sektor tunggal putra. Gitu. Kemudian Jojo ini kan karena di posisi 3 dia kemungkinan juga bisa tergeser sama Anders Antonsen. Iya. Di pekan ini kan sebenarnya rankingnya Anders Antonsen itu naik ke naik satu tingkat Naik ya. satu tingkat. Dan dia berpeluang naik lagi untuk menggeser Jonathan karena kemungkinan Antonsen itu turun di Kanada. Betul. Dan itu Super 500 ya? Iya, Super 500. Jadi kalau dia bisa melaju jauh, minimal sampai semifinal ya. iya, Semifinal tuh bukan nggak mungkin buat menggeser Jonathan. Dan ini tentu kalau misalkan itu kejadian agak merugikan ya buat Jonathan. Mungkin emang kita ngeliatnya seeded 4 aman lah. Tapi itu kerugiannya adalah karena di Olimpiade nanti ini kan ada 41 pemain ya yang bertanding. Nah itu tuh jadi mereka akan dibagi menjadi 13 grup, yang satu grup itu ada yang 3 dan ada yang 4. Nah jadi juara grupnya itu lolos Ke 16 besar. 16 besar, berarti kan ada 13 tuh. Iya. Nah 3 seeded atas ini akan dapat bye di R16 di 16 besar. Sedangkan kalau Jojo keempat mau nggak mau dia harus bertanding lagi kan. Bertanding di R16, R16 iya, babak 16 besar. Dan itu nggak enak karena peluang ketemu sama yang unggulan juga bisa nggak? Tapi yang paling mungkin ya seeding itu kan berarti sama Ginting itu peluangnya juga ada karena apalagi Ginting kan di luar 8 besar ya. Iya. Jadi bisa bukan yang nggak mungkin tuh ketemunya malah di R16. Tapi ya itulah, semoga aja kita terhindar dari drawing itu. Kalau ketemu lumayan juga. Lumayan. Dari head to head tuh Ginting sebenarnya di atas kertas lebih unggul loh dari Oh iya? Jonathan. Iya, dia tuh 4. Ginting menang 6 kali dari 10 pertandingan yang mereka lakoni bersama gitu. Ya sebenarnya berharap banget ya Jonathan tuh bisa kembali ke tren positifnya ketika saat dia juara di All England dan kejuaraan Asia itu kan bisa jadi modal seperti yang kita bahas sebelumnya itu betul. Selalu menjadi modal buat Jonathan kembali ke performanya. Ya balik lagi Jonathan itu yang harus diperbaiki baik dari pola pikir. Kemarin kan juga sempat ya dibahas oleh PBSI bahwa sebenarnya pola pikir dan mental pikiran si atlet itu menjadi fokus mereka untuk saat ini karena itu bahan evaluasi kemarin dari hasil-hasil Indonesia Open ya. Betul. Salah satunya itu selain dari teknik dan fisik yang emang dipersiapkan buat Olimpiade mendatang ya.
gitu. Dan sebenarnya buat Ginting dan Jonathan ini kali kedua mereka turun di Olimpiade ya. Betul, karena pas di Tokyo itu mereka ikut serta dan lagi kita mengandalkan mereka. Tapi kalau di 2020 itu Ginting Dapat semifinalis dan perunggu ya. Karena Dapat di perunggu. perebutan medali itu perunggu itu kita Ginting menang dari Kevin Carden yang merupakan kejutan dari Guatemala. Sementara Jonathan itu di babak 16 besar Dia ya. kalah sama si Yuki. Oke, si Yuki yang sekarang ini ada di seeded pertama untuk sementara ya. Bahkan mungkin sampai Olimpiade karena Victor dan keduanya juga nggak akan turun sampai Kanada. Nah si Yuki ini keren ya dia Aduh, ini- perjalanannya. Iya. Dari terakhir kan kalau nggak salah dia sempat cedera tuh ya, cedera pergelangan kaki yang membuat dia Dihukum lebih tepatnya. Cedera terus dihukum juga. kan yang Dihukum juga. skorsing Membuat sampai setahun. Dia, iya terpakir lah sementara. Terus dia comebacknya 22 pertengahan ya, Agustus apa itu. karena pas main di kejuaraan dunia tuh. Iya, pertama kejuaraan dunia waktu itu tuh kalau nggak salah saya si Yuki ini tersingkir di babak 16 besar ya. Tapi setelah itu langsung nyetel nih, maksudnya kayak langsung nggak pernah tuh absen lama, tahu-tahu langsung bangkit lagi. Dia di mana Japan Pak? Open tuh dapat semifinal. Oh, Japan Terus Open semifinal. Itu 2022 ya. Setelah itu dia juara di Denmark dan Australia. di Australia Open. Open. Itu langsung juara. Keren sih. Di tahun yang sama di tahun dalam yang waktu berapa bulan tuh? Kurang dari 6 bulan malah ya. Itu di 2022, terus 2023 makin konsisten lolos Olimpik dan sekarang di 2024 jelang Olimpik ini dia seeded 1 ini. Keren sih. Karena sebenarnya si Yuki ini memang dipersiapkan oleh Cina untuk menggantikan Lindan dan Chen Long ya. Betul. Memang dipersiapkan. Cuman kasus kemarin agak Menodai dia ya karirnya dia, tapi rasanya nggak butuh lama buat dia sebagai profesional ya bisa langsung cepat bangkit dan ya ini sekarang di seeded 1 dan bahkan buat menjelang Olimpiade ini Yuki bisa dibilang malah unggulan banget ya, favorit ya Kak. Kayaknya mungkin kita sepakat karena dia di tahun ini aja tuh Yuki udah bisa menang berapa ya? Sebelum kemarin di Indonesia Open. Dia tuh juara di Indonesia Open, Singapura sama French Open, India Open, Iya, terus runner up di Malaysia. Dan semifinalis di badminton Asia dia kalah sama Jojo di ya. semifinal. Dan si Yuki ini memang apa ya, maksudnya istimewa banget karena secara performanya naik gitu langsung top. Stabil ya? Stabil. Bisa dibilang yang jadi pesaing ketatnya Jojo sama Ginting ya si Yuki ini selain Axelsen. Betul. Tentunya. Kalau Axelsen emang udah Axelsen memang dia juara bertahan gold medalist Tokyo dan dia tapi agak performanya bisa dibilang menurun ya karena di tahun ini aja dia itu sekarang ya itu tadinya dari nomor 1 dunia berapa lama tahu-tahu sekarang diganti si Yuki dan dia tahun ini juga Axelsen itu belum pernah juara sekali ya? Juara sekali di Malaysia Super 500 dan setelah itu agak terseok-seok, bahkan mereka kalah tuh dari pemain kayak Wang Zuwei, terus lalu juga di Eropa pun kejuaraan Eropa kalah sama Topapopov Junior. Di All England kalah sama Ginting untuk kali pertama, Ginting mengalahkan Axelsen dari rentetan kekalahan-kekalahan di turnamen sebelumnya ya. Kemudian di French Open juga kalah di babak 16 besar, dia kalah sama Wang Zuwei dari Taiwan. Dan Malaysia Open kalah dari si Yuki. Nah, gitu. Ini emang jadi penurunan tapi nggak bisa disingkirin buat dari persaingan juga ya karena kita tahu nama besarnya itu 2. Nah selain Yuki sama Axelsen, kalau menurut ada lagi nggak yang potensial mungkin bersaing? Sebenarnya selain 2 tadi itu Anders Antonsen sama Kunlavut Wittissen dari Thailand itu juga menjadi tantangan besar ya buat Jonathan dan Anthony Ginting. Anders Antonsen ini sebelumnya dia juara di Malaysia Open dan Indonesia Master kemarin. Terus kemarin tuh di Indonesia Open Anders itu menjadi runner up. Kalah dari si Yuki itu kan di final. Tapi walaupun maksudnya kan dia dibilang stabil banget juga belum sih sebenarnya masih inkonsisten, tapi nggak bisa dinafikan juga bahwa dia bisa menjadi kejutan karena Olimpiade ini balik lagi
apa ya, secara atmosfer, tekanan itu beda dengan turnamen-turnamen lainnya. Betul. Gitu. Kemudian ada Kun Lafut juga, itu bisa jadi kuda hitam di Olimpiade kali ini. Dia dari Thailand, tapi sebelumnya tuh dia sempat juara dunia 2023. Iya, bahkan di 2022 juga finalis kan, runner up. Cuman tahun ini memang dia belum juara nih, Dim. Oh, oke. Belum juara, tapi lumayan sering jadi sobat weekend. Nah, mainannya di semifinal, final, itu di semifinal. Itu di Indonesia Master, sama di French Open dia juga runner up, dan di Indonesia Open dan Thailand Open dia itu sampai semifinal ya, 4 besar. Tuh. Nah, itu tadi Kun Lafut sama Anders Antonsen. Sebenarnya ada, kalau menurutku ada 2 lagi Kak, yang kita juga nggak bisa menyingkirkan mereka. Ini dia adalah Li Zijia sama Li Shifeng, tuh Malaysia Cina. Nih Li Zijia ini yang kita tahu lah dia lumayan bagus dari beberapa belakangan. Terus dia kemarin sempat juara Thailand Open, runner up Malaysia Master, perempat final Indo Open. Terus BAC juga, All England, Indomaster, dan Indonesia Open. Jadi lumayan lah penampilannya buat nyampe konsisten di perempat final walaupun juaranya minim. Terus juga lalu ada Li Shifeng. Ini Li Shifeng juga di bawahnya Yuki ya. Dan juga penampilannya lumayan oke karena di tahun ini aja dia udah runner up kejuaraan Asia, terus Singapore Open, terus di semifinal tuh di India. Dan panas lah di 4 turnamen terakhir ini nih, dan kan modal bagus banget ya dengan menjelang sebulan kurang lebih. Dan memang artinya memang harus dipersiapkan benar-benar sama Coach Irwansyah ya. Betul. Untuk teman-teman kita ini Jonathan dan Ginting. Tapi kemarin sendiri Coach Irwan kan bilang memang udah mempersiapkan dari segi pola pikir, fisik, teknik dan semuanya ya. Terus bahkan sebelum nanti ke Olimpiade kan tim Pelatnas juga bakal lebih dulu ke Chembly buat TC ya, buat aklimatisasi, buat adaptasi dari segi udara, kondisi cuaca di sana karena menyesuaikan dengan si bulan Juli ini gitu ya. Nah di tunggal putra sendiri kan ngajak dua pemain sparring itu si Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alfi Wijaya. Ini agak menarik nih Kak, Chico kita tahulah dia yang memang yang terbaik ketiga di Indonesia. Nah kalau Alfi ini kemarin apa Kak alasan dari Irwansyah Kak? Kemarin sih pelatih bilang bahwa sebenarnya kebutuhan mengajak Alfi itu karena dianggap butuh pemain kidal. Harapannya mungkin ada variasi permainan di lapangan ya. Selebihnya memang kalau kenapa butuh sparring, Coach Irwan ini pede dengan skuad yang ada di tunggal putra. Jadi daripada mereka ngambil sparring dari luar atau klub-klub lain atau gitu, mereka lebih pede dengan junior dan pelapis-pelapis mereka yang bisa menjadi sparring si Jonathan dan Ginting. Ya harapannya sih bisa tercapai ya keinginannya ya. Betul. Untuk menjadi lawan tanding, walaupun sebenarnya tetap aja yang nomor 1, nomor 2-nya ya Jonathan dan Ginting gitu. Mereka di bawahnya gitu. Bergantian, mereka di bawahnya dan sebenarnya ini ada gap tapi ya memang mereka yang terbaik ya di tunggal putra Indonesia ini, nggak ada lagi. Betul. Itu, nah kemarin tuh kalau Ginting masalahnya kan kalau Jonathan kita tahu kan dia karena pengen ambisi dari Sidit 2 ya. Nah kalau Ginting tuh sebenarnya kalau Ginting itu hampir sama Jonathan. Masalahnya juga selain fisik ya, teknik, mungkin di pola pikir juga, dan itu sempat diakui oleh Ginting sendiri bahwa ada tekanan ketika dia akan main di Olimpiade. Jadi ingin ekspektasinya tinggi terlalu gitu, tinggi sendiri, yang itu jadi bumerang. Sebenarnya mirip-mirip lah sama Jonathan ini gitu. Jadi dari pola pikiran itu yang membuat dia tertekan gitu. Waktu saat kemarin tanding di Singapura dan Indonesia Open gitu. Berarti PR besar banget buat tim pelatih bahkan PBSI juga ya, dan 2 pemain itu juga karena waktu Olimpiade ini tinggal 43 hari ya, kurang lebih udah sebulanan di Paris. Tapi katanya Ginting sendiri kan kemarin sempat cerita bahwa untuk pekan-pekan ini mereka lebih fokus dulu ke fisik. Mungkin dari fisik itu bisa ya berjalannya waktu
otomatis pikiran kembali lagi, semangat lagi. Dan Coach Irwan sejauh ini juga memang tengah meningkatkan motivasinya anak-anak ya, buat kembali lagi. Gimana nih caranya kembali lagi, bahwa tujuan mereka adalah Olimpiade gitu. Oke. Itu berarti dari sedikit pembahasan kita ya Kak buat tunggal putra. Mungkin sampai di sini dulu. Next kita akan bahas lagi yang lain di episode berikutnya. So buat teman-teman semua, jangan lupa buat subscribe Sportase Official dan follow seluruh Instagramnya. Dan jangan lupa juga buat nonton konten-konten Sportase lain, ada bincang bola dan juga bincang volley ya. Pokoknya pantengin terus deh akun YouTube-nya Sportase. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.